Silahkan Dr. Edwin Zim. Ya, selamat sahabat semuanya. Saya akan share screen. Oke. Ya, jadi kita pada sahabat pagi ini Recording in progress. kita akan membahas sedikit mengenai monkeypox. Jadi pasti banyak yang ingin bertanya-tanya ya mengenai monkeypox ya. Apa itu monkeypox ya? Bagaimana bedanya dengan penyakit yang mirip yang lainnya ya? Bagaimana penularannya? Bagaimana pencegahan? Apakah ada obat ya? Apa yang perlu kita lakukan untuk pencegahan? Dan bagaimana rekomendasi dari WHO? Jadi monkeypox ini adalah penyakit virus zoonotik, artinya yang berasal dari hewan ke manusia. Yang disebabkan oleh virus DNA yang satu kelompok atau mirip dengan penyakit cacar. Tapi bukan cacar air, cacar yang smallpox ya. Virus sudah ditemukan pada tahun 1958 pada koloni Dr. kera. Edwin kayaknya belum buka. Halo, halo. Belum screen share ya? Saya sudah screen share, sudah. Belum muncul ya? Belum muncul. Oh, sorry. Belum Saya muncul. stop dulu. Saya stop dulu. Saya share screen share lagi. Sorry. Bentar ya. Ini udah bisa kelihatan kah? Tidak Gambarnya kelihatan. belum kelihatan. Ya. Apa itu? Tunggu bentar ya. Tidak kelihatan juga ya? Belum. Kalau sekarang bisa kelihatan kah? Masih gelap ya? Kenapa tidak bisa keluar ya? Kalau sekarang nggak bisa juga ya? Ya, belum kelihatan. Kalau begitu, tunggu, sorry. Atau Dr. Edwin mau kirim? Eh, boleh saya email. Atau pakai WA juga boleh. Oh ya. Saya kirim aja ke Saya chat ya emailnya. ya, boleh. Ke WA aja ya. Saya ke WA ke siapa? Sorry. Ada di ruang chat, Dr. Edwin. Oh, ke room chat. Oke. Email ada alamat email.
Sambil Saya menunggu sudah kita, saya sudah sending ini ya. oke. Kita putar lagu dulu sebentar. Satu lagu. Recording stopped.
Recording in progress. Iya, terima kasih. Sudah bisa terlihat ya? Ya, sudah. Oke. Ya. Jadi kita akan bahas mengenai monkeypox atau ya cacar monyet ya. Slide. Hal-hal yang sering ditanyakan di masyarakat ya, apa itu monkeypox? Apa bedanya dengan penyakit-penyakit yang mirip ya? Bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, apakah ada obat atau vaksin? Apakah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk pencegahannya? Dan bagaimana rekomendasi WHO? Slide. Jadi monkeypox itu penyakit virus zoonotik, artinya yang virus dari hewan ke manusia, disebabkan oleh virus DNA yang mirip dengan penyakit cacar atau smallpox ya, tapi bukan cacar air, ini cacar yang dulu yang sekarang sudah tidak ada. Virus ini sudah ditemukan pada tahun 58 pada koloni kera dalam penelitian, tetapi baru teridentifikasi secara klinis mulai pada tahun 72 di Republik Demokratik Kongo yang menjangkiti seorang anak laki-laki usia 9 bulan ya. Masa inkubasinya 1 sampai 2 minggu. Slide. Tahun 2016 mulai meningkat lagi ya. Jadi ditemukan mulai banyak di daerah-daerah negara-negara di Afrika ya. Tahun 2018-2019 mulai menyebar ya dari pelaku perjalanan, terjadi di Amerika Serikat, Israel, Singapura, Inggris ya. Dan saat ini makin banyak kasusnya. Slide. Sejak 23 Juli 2022, monkeypox ditetapkan sebagai darurat kesehatan yang menjadi perhatian internasional oleh WHO. Ya, jadi karena peningkatannya cukup banyak, jadi menjadi perhatian dari WHO. Ini data sambil tanggal 18 Agustus terkonfirmasi kasus itu sebanyak 40.000 kasus ya. 40.000 kasus. Jadi cukup banyak. Slide. Inilah sebaran kasus-kasus dari monkeypox di seluruh dunia ya. Singapura dekat dengan kita sudah ada yang terkonfirmasi positif. Syukur di kita sampai saat ini belum ada yang terkonfirmasi. Slide. Istilah monkeypox itu kenapa dikatakan monkeypox? Karena pertama kali ditemukan pada koloni monyet yang digunakan untuk penelitian tahun 58. Kemudian pox itu merujuk pada semua penyakit yang menimbulkan ruam atau semacam jerawat yang berisi nanah. Jadi seperti cacar air gitu ya, pox. Jadi makanya disebut monkeypox. Slide. Bagaimana penularannya? Jadi ini penularan dari hewan yang terinfeksi kepada manusia ya, baik melalui garukan atau gigitan hewan. Jadi kalau kita mempersiapkan misalnya konsumsi daging itu harus hati-hati ya, jangan sampai yang terinfeksi. Monkeypox juga ini dapat menular dari manusia kepada manusia melalui kontak yang dekat, personal, ya, kontak kulit ke kulit, itu sangat hati-hati ya. Jadi kalau kita ada orang yang terkena monkeypox, ada ruam kulit, kita harus hati-hati ya. Barang-barangnya juga atau permukaan yang pernah digunakan oleh orang yang terinfeksi juga kita harus menghindari ya. Slide. Kontak langsung dapat terjadi saat ada kontak intim ya, termasuk hubungan seksual, berpelukan ya, kontak muka ke muka yang lama ya, itu sangat mungkin untuk terinfeksi. Dan juga perempuan hamil dapat menularkan ke bayi melalui plasenta. Slide. Orang yang terinfeksi monkeypox dapat menularkan ke orang lain mulai dari saat muncul gejala klinis sampai saat ruam sudah sembuh total dan lapisan kulit baru sudah terbentuk. Ya, jadi sejauh ini diketahui bahwa penularan tidak terjadi saat belum bergejala.
dan atau saat masa inkubasi. Jadi ada keluhan panas, ada keluhan ruam, itu baru katanya bisa menular ya. Penyakit monkeypox bisa berlangsung 2-4 minggu. Bagaimana kita mencegah? Ada pencegahan pribadi, ada pencegahan masyarakat. Slide. Jadi inkubasinya ini bisa 6-13 hari. Namun bisa juga 5-21 hari. Jadi kalau misalnya ada orang yang terindikasi terinfeksi, misalnya mau isolasi misalnya, maka dianjurkan isolasinya sampai dengan 21 hari atau 3 minggu. Slide. Bagaimana gejalanya? Jadi monkeypox punya 2 fase, yaitu periode akut atau prodromal 0-5 hari, ditandai dengan adanya demam, sakit kepala, pembesaran keriput bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan lemas. Kemudian ada fase erupsi kulit ya, yang muncul 1-3 hari setelah munculnya gejala demam, mulai dari bagian wajah dan menyebar ke tubuh sampai ke tangan dan kaki. Slide. Bagaimana ruam-ruamnya? Itu awalnya itu akan berupa makula atau lesi dengan dasar yang datar. Dasar yang datar ya. Kemudian di papula ada penonjolan dari lesi tegas menjadi vesikel, lesi dengan isi cairan bening. Kemudian akan berubah menjadi pustula atau lesi dengan isi cairan kekuningan diikuti dengan pecah jadi menjadi krusta ya. Ruam itu bisa di wajah, bisa telapak tangan kaki, bisa di mulut, bisa di genitalia, organ kelamin, dan di mata, konjungtiva dan kornea ya. Slide. Lesi ini dapat dari yang sedikit, ada juga yang banyak, dan juga dapat menimbulkan rasa nyeri. Pembesaran kelenjar terbening merupakan gejala yang jelas dari monkeypox ya, dan biasanya muncul sebelum ruam. Jadi penyakit ini lebih sering pada anak-anak ya, yang menjadi berat pada anak-anak. Jadi kalau ada orang yang demam, kemudian ada pembesaran kelenjar bening, kemudian muncul ruam atau lesi kulit yang seperti cacar misalnya, itu kita harus segera memeriksakan diri ya, isolasi dan periksa ke dokter dan untuk dipastikan apakah ini monkeypox atau bukan. Slide. Bagaimana dengan diagnosis bandingnya ya? Diagnosis banding atau penyakit yang mirip, bisa kita anggap bisa juga seperti cacar air ya, atau varicella, bisa seperti campak ya, bisa seperti cacar, tapi cacar ini sebenarnya sudah tereradikasi atau sudah dihilangkan sejak beberapa tahun yang lalu ya, jadi sudah tidak ada lagi sebenarnya. Bisa juga keadaan lain yang perlu disingkirkan adalah infeksi bakteri pada kulit, misalnya skabies, sifilis, dan alergi obat ya. Pada tahap awal dapat dipikirkan penyakit dan demam lainnya ya. Perlu pemeriksaan konfirmasi laboratorium untuk memastikan diagnosis. Slide. Ini adalah tabel menggambarkan perbedaan dari monkeypox, cacar air, dan campak ya. Yang khas dari monkeypox adalah adanya limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening ya. Kalau pada cacar air biasanya tidak terjadi pembesaran kelenjar getah bening, demikian juga dan campak. Dan juga kita lihat sini pada monkeypox dapat menyebabkan kematian. Pada cacar air dan campak itu jarang terjadi kematian ya. Jadi kita harus waspada dengan monkeypox. Slide. Inilah gambar penderita cacar monyet ya. Jadi ada lesi kulit ya. Kita lihat seperti ada gambaran dari cacar, kemudian akan menjadi pecah dan akan mengering akhirnya. Slide. Ini adalah gambaran pada pasien-pasien yang bisa muncul di wajah ya, di rongga mulut ya. Jadi bisa muncul di kulit dan di mukosa. Slide. Ini gambaran lesi atau
ruam kulit di daerah perianal ya, di sekitar anus ya, dubur. Jadi bisa muncul ya, di daerah-daerah sekitar kelamin juga bisa muncul. Slide. Ini data-data dari beberapa jurnal internasional ya, jadi ada pembesaran kelenjar bening dan ada res atau lesi kulit, itu harus kita pikirkan apakah ini monkeypox atau bukan ya, kita harus pikirkan. Slide. Bisa mengenai semua bagian tubuh kita ya, namun dalam penelitian yang jurnal ini sering terjadi pada daerah anogenital atau daerah sekitar kelamin ya. Slide. Slide. Bagaimana dengan pengobatannya? Jadi saat ini tidak ada pengobatan khusus atau vaksinasi yang tersedia ya. Pengobatan bersifat simptomatik dan suportif. Misalnya kita tujuannya adalah untuk mengurangi rasa keluhannya. Misalnya kalau nyeri, kasih obat untuk menekan nyerinya. Kalau demam, kita kasih obat untuk menekan demamnya. Kalau misalnya mual, kita kasih obat untuk menekan mualnya. Ya, kalau gatal, kita kasih obat untuk menekan gatalnya. Namun tidak ada obat yang secara spesifik akan membunuh virus cacar monyetnya. Pasien monkeypox dapat dirawat di ruang isolasi untuk mencegah penularan pada fase erupsi, ya, sangat mudah untuk menular. Biasanya pasien dalam keadaan kondisi daya tahan tubuh yang menurun, sehingga rentan terhadap infeksi nosokomial atau infeksi lingkungan. Jadi orang yang kena cacar monyet harus diisolasi supaya dia tidak menularkan kepada orang lain, dan juga dia tidak tertular dari lingkungan, karena daya tahan tubuh biasanya akan menurun. Slide. Jadi rekomendasi sementara dari WHO, vaksin smallpox dapat digunakan ya, dapat digunakan untuk pencegahan monkeypox, tetapi dengan analisa risiko dan manfaat maka vaksinasi massal tidak dibutuhkan saat ini ya. Vaksinasi hanya untuk tenaga kesehatan yang risiko tinggi terpapar. Jadi kalau kita ingat sekarang COVID, di mana-mana ada vaksinasi untuk COVID untuk masyarakat, tapi untuk monkeypox dari WHO bilang belum perlu untuk vaksinasi massal. Penularan dari manusia ke manusia dapat dikendalikan dengan prinsip kesehatan masyarakat ya. Jadi kita harus melindungi diri dan melindungi juga komunitas ya. Kita harus sama-sama hidup sehat. Slide. Kalau pencegahan pribadi, kita hindari kontak erat dengan orang-orang yang mempunyai ruam ya. Jangan sentuh ruam dari orang terinfeksi. Jangan mencium, memeluk, atau hubungan seksual dengan orang terinfeksi. Hindari barang-barang yang digunakan orang terinfeksi ya. Sendok garpu juga kita harus hati-hati, pakai yang milik pribadi. Handuk, spray, pakaian, kita juga harus jangan tukar-tukar ya. Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau gunakan hand sanitizer, terutama sebelum makan atau memegang wajah. Ya, jadi kita sangat-sangat berjaga. Harus hidup sehat dan bersih. Slide. Jadi untuk komunitas, kita harus pastikan ada akses cuci tangan. Ya, sekarang sih karena setelah pandemi COVID sangat-sangat banyak orang, tempat-tempat umum menyediakan tempat cuci tangan ya. Slide. Bagaimana supaya daya tahan tubuh kita bisa prima? Itu yang paling penting. Karena sampai sekarang obatnya belum ada untuk khusus monkeypox ya. Jadi ini ada disingkat jadi New Start, ada nutrisi atau gizi, ada exercise, olahraga, ada water, air, sunlight, sinar matahari. Temperance, ada yang pengendalian diri ya. Air, ada yang udara yang bersih. Rest atau istirahat yang cukup, dan T, trust in God ya, percaya kepada Allah. Pola makan kita harus baik ya, makan teratur sesuai kebutuhan. Kita harus makan beragam makanan. Kita harus batasi makan berlemak, terutama hindari lemak-lemak hewani. Jarak makan besar 4-6 jam ya.
hindari makanan yang banyak gula, jangan minum alkohol, batasi konsumsi garam. Ya, jadi kita makan lebih yang sehat, bukan berpikir yang lagi ngetren, bukan berpikir yang katanya enak, karena belum tentu enak itu sehat. Namun kita bisa makan yang sehat, tapi tetap enak. Slide. Jadi kita harus kontrol karbohidrat yang dimakan. Jangan terlalu banyak karbohidrat. Hindari makan yang berlebihan. Turunkan berat badan menjadi normal agar kita bisa memiliki resistensi insulin yang lebih baik dan aktivitas insulin yang lebih baik. Slide. Makanan sehat itu bagaimana? Rendah lemak, rendah karbohidrat, tinggi serat. Serat didapatkan dari mana? Didapatkan dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, dari biji-bijian juga ya. Hindari fast food. Sekarang sangat mudah kita mendapatkan fast food karena ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita. Jadi kita harus bisa kontrol diri. Hindari soda atau minuman ringan, jaga obesitas. Dan menjadi poin adalah dalam rumah atau dalam keluarga, orang tua harus memberi contoh kepada anak-anak. Kalau orang tua tidak memberi contoh, maka anak tidak akan ikut ya. Dan kita menjaga pola makan, maka gula darah akan normal, kolesterol akan normal, tekan darah akan normal, berat badan akan normal. Sehingga kita akan sehat dan otomatis akan mencegah atau menghambat komplikasi atau kejadian-kejadian jangka panjang ya akibat dari tubuh yang tidak sehat. Hal berikutnya adalah kita harus hidup lebih aktif. Olahraga itu 30 menit minimal setiap hari ya. 30 menit. Pilih kegiatan yang diminati dan sesuai kemampuan. Konsultasi ke dokter mengenai jenis olahraga. Jadi misalnya kalau ada orang tertentu yang misalnya ada pengapuran atau nyeri di lututnya, kalau kita suruh berlari mungkin dia akan kesulitan. Ya, jadi mungkin kita suruh dia misalnya berenang, atau misalnya kita suruh dia untuk bersepeda, sehingga tumpuan atau berat ke lutut dapat berkurang. Slide. Jadi kalau kita misalnya di dunia modern sekarang, kebanyakan kita jarang lagi jalan kaki, ya. Rata-rata mungkin kita narik kendaraan atau misalnya ada aplikasi online sekarang sangat mudah, ya. Tapi kalau memungkinkan lebih baik kita berjalan kaki daripada naik mobil atau motor, ya. Kalau misalnya ada tangga, kalau memungkinkan kita naik tangga, ya. Kalau misalnya cuma lantai 3 misalnya atau lantai 2 kita naik tangga, jangan naik lift, ya. Kembali tekankan bahwa orang tua harus memberi contoh. Slide. Jika kita ada penyakit-penyakit penyerta, maka kita perlu minum obat sesuai dengan anjuran dokter ya. Jangan merubah dosis tanpa arahan dokter. Jadi kalau ada orang bisa diabetes atau hipertensi, itu harus tetap dikontrol ya. Jangan sampai kita tidak minum obat dan menjadi kacau, gula jadi naik, tekanan jadi naik, semua jadi naik ya. Kemudian harus periksa ke dokter secara teratur. Jadi jangan, itulah gunanya kalau kita tidak ada penyakit penyerta, itulah gunanya medical check up. Namun jika kita punya penyakit penyerta, maka kita perlu check up untuk mengontrol atau mengetahui keadaan kita apakah semuanya dalam keadaan yang stabil atau tidak ya. Kita harus kontrol. Slide. Nah, ini adalah hal-hal yang sebaiknya kita hindari agar daya tubuh kita jadi lebih baik atau lebih prima. Jangan terlalu banyak berdiam, tidak bergerak, kurang gerak, itu dihindari. Makanan kita, hindarilah makan-makanan yang kita lihat sepertinya sangat enak, namun ternyata tidak baik. Jangan stres, ya, jangan panik, jangan cemas, ya, kita harus hindari. Slide. Berhentilah merokok. Jika kita merokok harus berhenti. Kenapa? Karena rokok itu akan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh ya. Kita harus cek ya, tekanan darah kita kontrol, gula darah kita kontrol, ya, periksa darah rutin ya untuk cek. Hindari juga makan-makan yang kita anggap sangat-sangat ringan. Sering kita anggap itu makanan kentang goreng itu ringan,
Padahal sangat tidak sehat kalau kentang digoreng, ya, menjadi tidak sehat. Slide. Jadi untuk penutupnya, kita tahu virus ini disebabkan oleh virus monkeypox yang mirip dengan virus smallpox, ya, memberikan gejala ruam seluruh tubuh yang muncul 1-2 minggu setelah terinfeksi. Bisa demam, pusing, nyeri otot, nyeri pinggang, pembesaran kelenjar bening, itu sangat penting, ya. Ruam di wajah, tangan, kaki sebelum menyebar ke seluruh badan. Kepastian diagnosis dengan tes PCR, ya, seperti PCR pada COVID, namun alatnya sama, namun perlu ada reagen khusus untuk cacar monyet atau monkeypox, ya. Dapat menular dari manusia ke manusia atau dari hewan kepada manusia, ya. Belum ada obat, ya, untuk monkeypox, hanya ada vaksin yang lama. Jadi ada vaksin yang digunakan yang dulu, tapi katanya bisa digunakan pada monkeypox, ya. Daya tahan tubuh harus dipelihara melalui pola hidup yang sehat dan bersih. Ya, slide. Oke, mungkin demikian dari saya. Kita harus hidup sehat, hidup yang bersih. Semoga kita dalam keadaan selalu yang sehat dan kita dapat mencegah juga penularan kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih Dr. Edwin Zim. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Ya, saat ini beliau juga bertugas di Rumah Sakit Hermina Kemayoran dan Rumah Sakit Royal Taruma. Terima kasih sekali lagi buat Dr. Edwin Leopold Zim. Ya, dengan seminar yang tadi dibawakan, ancaman cacar monyet atau monkeypox. Ini virus corona belum selesai, ada pula ancaman cacar monyet. Ya. Ya, kita harus waspada. Terima kasih sekali lagi Dr. Edwin Zim. Recording stopped.